Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat-sobat semua, kali ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana caranya kita menyeting X0 dan Z0 untuk tool pada mesin CNC turning atau bubut. Saya menggunakan aplikasi SwanShop CNC Simulator dengan menggunakan sistemnya Fanuc. Jadi yang kita gunakan jenis CNC nya adalah merek dari Fanuc. Kenapa saya gunakan SwanShop CNC Simulation? Karena aplikasi ini sangat mirip sekali, 99% simulasi atau simulator ini mirip dengan aslinya. Baik, ini adalah tampilan dari awal mesin Fanuc 0IT. Nah, ketika kita hidupkan pertama kali seperti tampilannya, di sini ada mekanikalnya, di sini ada komputerisasi interface-nya, di sini juga ada satu lagi tombol-tombol untuk interface ke panel ini. Baik, sebelum kita memulai bagaimana cara melakukan penyetingan X0 dan Z0, ya kita mulai dari awal saja. Pertama, ketika mulai dihidupkan, mesin akan kondisi seperti ini. Dia akan minta untuk mengembalikan titik home dari tool ini. Maka kita tinggal klik saja di sini. Kita rilis dulu ini emergensinya, masih nyala emergensi, kita rilis sampai hilang. Kemudian tekan tombol X untuk mengembalikan posisi home dari X nya, ini home dari Z nya, dan kemudian reset untuk spindle-nya. Nah, ini baik. Setelah kita melakukan pengesetan ke dalam titik 0 untuk ke titik home dari tool, kita sekarang pasang dulu tool pada turret di sini. Ya, kita pasang dulu toolnya. Caranya adalah masuk ke mesin operation, pilih tool management. Di sini saya akan coba menggunakan dua jenis tool, dua jenis mata pisau. Yang pertama kita gunakan external turning atau bubut luar. Ya, ini untuk bubut luar, simpan di magazin nomor 1. Tuh, magazin nomor 1. Kemudian untuk membuat alur kita gunakan external grouping ya, dengan ukuran di sini widthnya berapa ini ya, widthnya 23. Coba kita klik dulu di sini, nggak beritahu ya insertnya berapa. Insertnya sini 3, insert bordernya 12, di sini 3 tertulisnya. Kita coba aja kita pilih yang 4 aja agar perhitungannya mudah. Kita ambil yang insert thickness-nya, kita ambil yang 4 mm. Nah, ini kita ambil 4 mm, simpan di sini. Sudah, kita klik OK. Nah, maka di sini sekarang kita sudah punya dua mata pisau atau dua tool dengan dua jenis kegunaan, yaitu untuk bobot luar dan alur. Setelah itu kita buat dulu workspace-nya, benda kerjanya, pilih stock size. Kita gunakan ukuran dengan diameter 100 mm dengan panjangnya 200 mm. Setelah itu klik OK, maka terpasang. Baik, sudah terpasang seperti ini. Kita lakukan pendekatan dulu untuk pisau ini ke benda kerja untuk melakukan setting titik nolnya. Baru mau ya. Baik, setelah tool terpasang, kita sekarang melakukan pendekatan dilakukan pendekatan terhadap benda kerja. Sebelumnya saya tekan dulu. Baik, lebih enak kita tampilkan dalam bentuk 2 dimensi. Kita menggunakan mode jog. Kemudian kita gerakan X dan Z nya. Z kita gerakan menuju benda kerja, berarti ke arah negatif. Tekan Z nya ke arah negatif. Kita gerakan terus sampai mendekati benda kerja.
Kemudian setelah jet mendekati benda kerja, lakukan hal yang sama untuk sumbu X. Sumbu X juga sama, lakukan pendekatan kembali ke Z. Nah, baik, kita dekatkan, sentuhkan ujung dari tool ini menuju benda kerja. Zoom lagi besar. Oke, kita kecilkan pendekatannya sampai yang paling kecil ya, dengan menggunakan increment juga bagus. Kita pakai incremental, perketahuan jarak geraknya kali 10 kali 100 dulu ya, sudah mendekati. Putar spindlenya. Wah, spindlenya belum bisa diputar karena belum dimasukkan nilainya. Baik, kita berikan dulu nilai untuk putaran spindle. Klik program, klik MDI, masukkan perintah untuk memutar spindle yaitu M3. Kecepatan putarannya kita berikan speednya 500. Insert, eksekusi. Nah, sekarang sudah berputar, kita matikan. Kembali lagi ke mode incremental. Sekarang kita putar sini seperti ini. Kita dekatkan secara perlahan sampai menyentuh benda kerja. Terus benda kerja sampai tersayat sedikit saja, setipis mungkin. Nah, ini sudah menyentuh benda kerja, artinya di sini posisi itu sudah berada pada diameter terluar dari benda kerja, yaitu 100. Maka kita masukkan di sini nilainya adalah 100 ya. Kita berikan free dulu ya. Untuk benda kerjanya kita tarik dulu mata pisaunya searah sumbu Z. X nya biarkan, jangan digeser. Kita geser sumbu X saja. Ya, sudah. Kita di sini, kita matikan spindle. Kita berikan nilai, kembali ke program MDI. Kita masukkan G50 X 100. Berarti kita memberikan nilai untuk X pada posisi ini adalah X nya 100 ya. Kita lakukan insert, kemudian eksekusi. Nah, maka sekarang posisi X nya sudah 100. Lakukan hal yang sama untuk sekarang untuk posisi Z nya, untuk sumbu Z nya. Kita menentukan Z0 nya. Baik, kita lakukan untuk Z0. Mode jauh kembali ya, kita X nya kita majukan X, kemudian Z nya kita rapatkan sampai menyentuh juga benda kerja bagian permukaan. Nah, ini kita rapatkan. Oke, kita kurangi kecepatannya, putar spindle ya, dan didekatkan sampai menyentuh benda kerja sedikit saja. Oke ya, sudah. Ini sudah menyentuh benda kerja. Sekarang untuk sumbu X kita jauhkan, kita mundurkan. Oke, tapi posisi Z jangan dirubah. Kita masukkan nilai Z di sini adalah 0. Kita matikan spindle, kita ke program, kemudian MDI. Program MDI kita masukkan G50. Z nya berapa? Z nya 0 terus ya, Z nya 0 karena ini posisi Z 0. Insert, kita eksekusi. Nah, maka sekarang Z nya sudah 0. Nah, coba dibuktikan kita bahwa di sini adalah titik 0,0 dari benda kerja. Kita coba ya, kita putar spindle-nya.
Ini kita masukkan X menuju 0, Z menuju 0 dengan cara masuk ke program MDI. Kita perintahkan dia bergerak ya, untuk G1 X 0 Z 0, ujungnya harus ada di sini. Kita eksekusi, kita insert, eksekusi. Perhatikan, di sini dia sampai harus titik 0,0 nya di sini, artinya X0 dan Z0 sudah tepat. Nah, sekarang kita perhatikan di sini X0 dan Z0 nya sudah tepat, bahwa X0 di sini dan Z0 juga di sini. Nah, itulah cara melakukan penyetingan terhadap X0 dan Z0 dari tool terhadap benda kerja. Nah, selanjutnya masalahnya kita di sini menggunakan bukan hanya satu tool. Ya, kita bukan satu tool tapi beberapa tool. Di sini saya contohkan adalah saya menggunakan 2 buah tool yang berbeda. Tentu akan terjadi perbedaan dimensi, perbedaan ukuran dari toolnya. Contoh ini. Sekarang kita posisikan untuk tool 1, posisi 0 nya tepat di tengah-tengah sini. Tapi bagaimana kalau saya lakukan penggantian tool? Coba penggantian tool, kita panggil tool nomor 2, 02 02, insert, eksekusi. Nah, lihat ujung si pisaunya malah bablas ke sini, berarti tidak tepat lagi di sini 0,0 nya, maka harus diadakan pergeseran atau perubahan posisi. Ya, pergeseran disebut dengan offset. Kita akan offset di sini. Bagaimana cara melakukan offsetnya? Nah, si pisau, mata pisau ini terletakkan dulu di sini. Baik, kita gunakan mode choke, X-nya kita mundurkan. Sama halnya seperti tadi kita melakukan setting titik 0 untuk tool pertama. Tool kedua pun seperti itu, hanya nilainya kita masukkan ke dalam nilai offset. Baik, kemudian X-nya, Z-nya. Oke, baik. Setelah pendekatan seperti tadi sama X, ya, kita kurangi kecepatannya, pendekatan. Oke, kita dekatkan, spidolnya diputar, kita turunkan. Sampai mendekati posisi awal, posisi paling terluar maksudnya. Nah, sudah menyentuh posisi paling terluar. Kita lihat berapa posisi koordinat sekarang. Di sini tertulis adalah X-nya 99,955. Oke. Oh, ini ada kesalahan. Pasti ini offsetnya ada nilainya. Kita lihat offsetnya dulu, geometri. Nah, harusnya di sini 0 terlebih dahulu ya. Jadi harusnya tadi sebelum kita melakukan offset di sini harus 0 terlebih dahulu. Kita input 0. Oh, ini terprotect, right? Protect. Oh, ini terkunci. Baik, kita inputkan 0 input. Ini juga sama di sini harus 0 semua untuk penyetingan awalnya. 0 input, 0 input. Nah, sudah. Baru kita lakukan namanya penyetingan. Terlihat sekarang posisinya adalah 115,390. Berarti ada nilai offset 15,390. Supaya kita nggak usah ngitung berapa sisanya, oh sisanya berarti 15,39. Supaya kita nggak pusing-pusing mengukur, biarkan perhitungan dilakukan oleh mesin. Caranya yaitu adalah kembali ke offset setting. Nah, di sini berarti kita berikan nilai diameter dari benda kerja. X-nya adalah 100. Kita berikan X 100. X 100. Ingat, kursor harus berada pada posisi yang kedua, row kedua, artinya tool kedua. X 100. Kita lakukan measuring, pengukuran. Jadi ukur selisihnya berapa.
Nah, 15,390. Lakukan hal yang sama sekarang untuk yang Z. Baik, kita berikan Z nya ya, karena kita sudah tahu bahwa di sini itu adalah 4 mili, berarti tengah-tengahnya harusnya 2. Berarti si tengah-tengahnya kita ambil di sini, si titiknya otomatis harus digeser. Harusnya kan awalnya di sini, berarti kita harus geser sekarang ke sini adalah ke posisi min 2. Jadi 0 di sini harus min 2. Kenapa? Karena ya sini ke sini 2, ke sini 2 kan 4. Jadi kalau dibagi dulu lah di sini. Kalau ini terletak pada di sini, berarti hitung dari sini adalah min 2. Jadi kita buat ke posisi min 2. Lakukan posisi min 2. Tengah-tengahnya kita pasang. Hup. Nah, ini min 2. Baik, kita geser. Ini min 2 nya belum, kita geserkan ya. Oke. Sampai min 2,00 harusnya. Oh, nggak bisa, nggak min 2 ya. Oh, berarti ini 5 ya mungkin ya, ukurannya 5 mm. Baik, kita bikin 2,5, berarti bikin 2,500. Nah, di sini posisinya adalah 2,5. Nah, ini kita ambil tengahnya. Berarti kalau ini tengahnya, berarti kita setting di sini adalah untuk Z 0. Masuk lagi ke program, kemudian MDI, kemudian kita masukkan masukkan di offset ya, di offset di sini. Kita masukkan ke sini, nilainya adalah 0. Maka kita 0 set 0, kemudian measure, pengukuran. Oke. Nah, inilah selisihnya min 2,5 ya. Min 2,5 ini selisih dari awal sama yang pertama sama yang kedua. Nah, berarti sekarang kita sudah selesai melakukan penyetingan terhadap tool untuk tool 1 dan tool 2. Baik, kita lakukan pengujian dengan cara membuat sebuah benda kerja dengan ukuran tertentu. Baik, sekarang kita coba lakukan pengujiannya dengan melakukan pembubutan dengan gambar seperti ini ya. Nah, kita akan melakukan sebuah seperti ini. Ada sebuah benda kerja dengan diameternya 100 dan panjangnya 200. Dilakukan pembubutan seperti ini bobot luar, yang atas ini sampai 150. Kemudian di sini ada jarak lagi bobotan, yaitu 50 ke sini, ini 100, ini 50, dan dilakukan jarak pada 15 mm. Ada alur dengan diameter dari diameter 60 ke diameter 50, berarti ini masuknya 5 mili ya. Oke, kita coba membuat seperti ini. Bagaimana baris programnya? Kita lakukan langsung saja di mesinnya. Baik, cara melakukan pengisian program di mesin adalah sebagai berikut ya. Kita jauhkan dulu benda kerja ininya ke home-nya ya, agar lebih aman. Kan ke home. Nah, komputernya lambat. Oke. Aduh. Nah, nih udah. Nah, kita kembali ke home. Ya, di sini pisaunya diamankan, jauh banget ya amannya. Oke. Baik, kita sekarang coba lakukan pembuatan program. Kita masuk ke menu edit. Edit program edit, kita lakukan pemanggilan di sini 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba isi di nomor 9, tadi sudah saya hapus. Kita panggil 009. Nah, ini program 09 0 ya. Pertama kita buka dulu dengan judul
apa O latihan kosong latihan, kita berikan nama saja ini latihan. Terus terkunci format error, oh tidak bisa ternyata. Baik, langsung saja kita panggil T1 T0101 belum terregistrasi. Berarti harus registrasi dulu. Baik, kita lakukan penulisan program. Baik, kita buat di sini ya, kita lakukan. Setelah pemanggilan T01, kemudian kita gerakan menggunakan G0. G0 X kita dekatkan ke 102 dan Z nya mendekati 2. Maaf, sebelumnya kita lakukan dulu putar mesin dulu. M3 S nya kita bikin 800, kemudian kita lakukan pergerakan untuk tu nya X menuju 102, artinya 2 mili di atas diameter terluar, dan Z nya kita buat 2, berarti 2 mili sebelum menyentuh benda kerja. Enter. Oke. Setelah itu lakukan gerakan pemakanan. Lah, ininya nyala aja sih. Pemakanan. Wah, ini kayaknya pokoknya hasil kebun ini. Lakukan proses pemakanan. Selanjutnya kita berikan perintah untuk pemakanan sesuai dengan gambar ya. Gambar yang tadi adalah ini. Baik, gambarnya. Satu kali pemakanan kita gunakan ketebalan 4 mili ya. Kita anggap lunak. Kalau aplikasinya untuk besi atau baja itu nggak bisa ya. Untuk besi nggak bisa 4 mili, 1 mili. Kita gunakan 4 mili biar cepat. Kita lakukan pemotongan tebalan 4 mili dari diameter 100 menuju diameter 80, berarti 20 mili. 20 berarti 20 dibagi dengan 4, 5 kali sayatan. Baik, kita buat 5 kali sayatan. G1 X menuju posisi 96, berarti 100 dikurangi 4 mili 96. Oh, kita masih G0 aja dulu, berarti X menuju 96. Setelah itu baru lakukan penyayatan menggunakan G1 Z, maaf, G1 Z dengan panjang 150 min 150. Tarik lagi untuk melakukan retract-nya. Kita kembali ke X 102 G0 Z2, kembali ke posisi 2. X masuk ke tadi 96, berarti sekarang turunkan jadi menjadi 92. Terus kita lakukan pemotongan lagi G1 Z min 150. Kemudian kita lakukan retake lagi X 102, gerak cepat kembali ke posisi awal lagi, yaitu ke Z2, Keno Z2. Setelah Z2 kita
kita lakukan pemakanan kembali. Tadi posisinya terakhir adalah di 92, 92 dikurangi 4 berarti sekarang ke posisi 88, X 88. Kemudian pemakanan lagi G1, Z menuju min 150. retract kembali, retract ke 102, X 102 retractnya. Kemudian gerakan cepat lagi G0 menuju Z2. Tadi terakhir posisi 88 dikurangi 4 berarti kita, kalau enggak kita ya 88 dikurangi 4 berarti 84, posisi 84 sekarang X 84. Pemotongan lagi G1, Z min 150. Kehabisan tempat, kita tambahkan dulu kolomnya. Baik, X81 G1 G1 Z min 150. Kemudian X 102 retractnya, G0 lagi, G0 Z2, masukkan kembali X nya tadi 84 dan sekarang terakhir 80, penyayatan terakhir 80 untuk penyayatan terakhir. X 80 untuk penyayatan terakhir. Setelah penyayatan terakhir masuk 102. Oh, ini ada kesalahan ya. Dari sini, oh ini harusnya di bawah ini. Berarti di sini G0 Z2, G0 Z2 X80 G1 Z min 150. Kemudian retract lagi X 102. Terakhir posisinya kembalikan lagi G0 Z min Z2. Oke, ini siklus pertama lakukan penyayatan ya. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan ke siklus yang kedua. Siklus yang kedua, lihat gambarnya. Yang kedua adalah dari diameter 80 menuju 60, berarti sama 5 kali juga prosesnya, 5 kali penyayatan dari 80 90, tapi sini panjangnya hanya min 50, sejauh min 50 untuk Z nya. Kita mulai lagi, berarti kita masukkan 8 supaya lebih cepat ya, nggak apa-apa kita buat saja satu langkahnya. Ini kan 20 kita buat 5 ya, biar hanya 4 langkah. Baik, kita buat 5 saja. Kita masukkan X terakhir tadi 80, berarti 85 adalah 75. Kita masukkan, lakukan penyayatan G1 X min 50, oh, maaf, Z min 50. Kemudian retract-nya kita ke 82 aja, retract X 82, kemudian G0 Z2 8 lagi, X masuk tadi 75 sekarang 70, X 70. Kemudian kita pemakanan lagi G1 Z min 50 X 82. Z min 50 X 82, kemudian G0 Z2. Setelah G0 Z2
masukkan lagi X nya tadi 70, sekarang berarti 65, X 65, G1 Z min 50, G1 Z min 50, retract lagi ke 82, kemudian balik ke posisi Z2 lagi, gerak cepat G0 Z2, habis lagi ininya, kita buat dulu di sini. Oke, baik. X82 kita G0 Z5 Z2, kemudian X tadi 70 tadi 65, sekarang terakhir berarti 60, X 60, pemakanan lagi G1 Z min 50, read G1 Z min 50, retract 50, retractnya 82, udah terakhir ya. Kemudian Z G0 Z2. Nah sekarang posisi ini udah siklus yang terakhir, jauhkan dulu sedikit X dan Z nya. X kita amankan ke posisi 100 dan Z juga kita amankan ke posisi X nya ke posisi 150, Z ke posisi 50, X 50 150 Z 50. Masih aman dulu untuk mengganti tool. Sekarang kita lakukan penggantian tool menggunakan T0202 untuk tool yang kedua. Nah, kita lakukan untuk bobot alur. Bobot alur itu seperti ini gambarnya, berarti 15 dengan kedalaman 20 ya, 20 jaraknya 15 ke ujung, berarti 15 ditambah dengan offsetnya itu 2,5 berarti 17,5. baik, lakukan gerakan 17,5. Sekarang kembali G0 X5 Z2, di sini sampai X5 agar agak jarak dikit ya, agak jaraknya sedikit, baru kita masukkan, kita geser Z nya, Z, oh salah, ini bukan, maaf, ini bukan G, X nya adalah 105, baru Z nya adalah 5 atau Z nya 2 boleh, Z nya 2, G0 ya, ini harusnya G0 X 105 Z5. Kita gerakan sekarang Z menuju min 2,5 maaf, bukan 2,5 tapi 17,5, min 17,5 Z-nya. Baru kita lakukan gerakan pemakanan G1, X nya dulu ya, X nya kita majukan dulu biar lebih dekat menuju, ini diameter 60, berarti kita bikin sampai 62 saja, X 62. Oke, X 62, lakukan pemotongan G1, X menuju dari 80, dari 60 menuju 50, 10, berarti X menuju 50, G1 X 50, dari posisi 62 ke 50, itu untuk pemakanannya. Kemudian kita kembalikan
X 62, kemudian kita jauhkan ke 0, X 150, Z 50, kita jauhkan, mat error, oh salah, G 0, X 150, Z 50. Nah, sekarang sudah selesai kita pembuatan programnya. Ini kita kembalikan ke posisi 150, enter, matikan, akhiri program. Baik, sudah selesai pembuatan programnya. Sekarang kita uji apakah berhasil pembuatan programnya. Kita lakukan menggunakan mode auto. Nah, ini kita lihat dari gambarnya sepertinya berhasil ya. Lihat dari pergerakan, arah pergerakannya. Kita coba satu persatu. Pertama kita panggil dulu kodenya. Oh, ini mesin door. Oh, ini pintu mesinnya tertutup ya. Kemudian kita coba panggil kode 0,009. Baik, T1 dipanggil. Ini T1 sudah dipanggil. Baris yang kedua M3S 800, putar mesin dengan kecepatan 800 rpm berputar. Kemudian kita yang berikutnya adalah Geno X102 Z2, gerakan cepat menuju X102 dan Z nya 2 ya. Ini perhatikan seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya X96, dia akan masuk ke posisi 96. Kemudian pemotongan ya, berhasil ya. Kita sudah berhasil membuat programnya, cuma kita belum tahu untuk yang tool kedua apakah sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Hingga nanti kita lihat. Nah, kita lihat hasil dari pembuatannya. Kita lihat dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensi bisa dilihat ya, ini hasilnya. Baik, pembuatannya oh tidak terlihat. Nah, ini lakukan yang kedua X102, berarti retract 102, kemudian kembali ke posisi awal, dia masuk lagi bubut yang selanjutnya. Lanjut. Step yang ketiga, step yang keempat, ya, ini step yang terakhir posisi 80. Sekarang penglihatan yang sepanjang sejauh 50 mili. Ya, lanjutkan tampilan 2 dimensinya. Tampilan 2 dimensinya ya. Nah, kita mengganti tool, masuk Geno
masuk. Nah, sepertinya tepat ya. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasil bubutannya ya, sama persis ya. Oke, baik, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini dalam percobaan melakukan setting no dan x no dan z no untuk pahat terhadap benda kerja, kemudian cara membuat program sederhana dan kemudian kita jalankan dan berhasil ya. Jadi intinya adalah bagaimana cara melakukan offset dan setting titik nol untuk x dan z. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.